Selamat sore semuanya. Sore ini hujan. Saya lihat dengan mata kepala. Semua menggunakan payung. Tidak ada satupun yang tidak pakai payung. Ternyata semua keluarga punya payung. Mengapa kita tadi pakai payung? Supaya nggak kehujanan, supaya nggak sakit. Ini baik kita renungkan. 1. Semua keluarga mempunyai payung. Yang kedua, ketika hujan tadi yang saya lihat semua menggunakan payung. Tidak ada satupun yang tidak menggunakan payung. Karena semua ingin sehat. Betul enggak? Betul. Tapi kita juga sadar bahwa payung yang kita bawa itu, yang sekarang ada di depan itu, dari sini kelihatan, itu hanya bisa mayungi yang sifatnya jasmani, yang sifatnya badani. Diri kita ini bukan hanya terdiri dari yang jasmani, badani. Diri kita ini juga ada yang tidak jasmani, tidak badani. Cara berbicara, cara berpikir, cara bersikap, cara berbuat setiap hari, itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak jasmani. Itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak badani. Dan itu juga harus dipayungi. Sebab kalau nggak dipayungi nanti sakit. Pasti kita tahu. Orang yang berpikirnya sakit itu seperti apa kita tahu. Orang yang berbicaranya sakit itu seperti apa kita sudah tahu. Orang yang sikap hatinya sakit itu yang seperti apa kita sudah tahu. Orang yang perilakunya sakit seperti apa kita sudah tahu. Kita belajar dari yang tadi terjadi. Pakai payung supaya nggak sakit. Kita juga perlu memayungi diri kita yang sifatnya tidak jasmani, yang sifatnya tidak badani. Yang bagian ini juga harus dipayungi. Selasa depan kita akan masuk bulan Rosario. Keluarga mana yang sama sekali nggak ada Rosario? Di semua keluarga ada Rosario ya? Ada nggak? Ada. Ingat, Rosario itu payung. Payung cara berpikir kita. Payung cara berkata kita, payung cara bersikap kita, payung perilaku kita, itu payung. Kita ingin bukan hanya jasmaninya yang sehat, tapi yang tidak jasmani itu kita kepengen juga sehat. Kita bersyukur karena ternyata di setiap keluarga ada Rosario. Sama dengan payung yang hanya bisa mayung yang jasmani, itu ada di setiap keluarga. Jadi komplit, keluarga kita komplit. Punya payung untuk melindungi yang sifatnya jasmani, tetapi juga punya Rosario, ini payung untuk yang sifatnya bukan jasmani. Payung itu ada dan bisa sampai di tempat ini. Dan nanti pulang juga pasti sudah bersih. Nggak ada. Karena apa? Karena payungnya diambil, digunakan. Sebagus-bagusnya payung kalau nggak digunakan, nggak ada manfaatnya. Payung hanya bermanfaat kalau digunakan. Rosario itu payung. Tapi kalau nggak digunakan, ya nggak bermanfaat. Kita masih punya waktu untuk memastikan diri kita supaya Oktober nanti payung Rosario digunakan.
Saya itu merenung, kalau orang berdoa rosario kira-kira berapa menit? Bukan lingkungan loh ya, tapi sendiri atau bersama tapi di keluarga. Itu berapa menit kira-kira? Maksimum setengah jam. Kalau kita merenungkan rosario, di sana ada peristiwa satu, peristiwa gembira. Yang kedua, peristiwa terang. Yang ketiga, peristiwa sedih. Yang keempat, peristiwa mulia. Kalau kita renungkan semua peristiwa yang ada di dalam doa rosario itu tentang Yesus dan tentang Bunda Maria. Bunda Maria dan Tuhan Yesus di dalam doa rosario, di dalam peristiwa-peristiwa yang ada 4 itu bekerja sama mau memayungi kita. Itu hanya bisa berhasil kalau kita sambut. Orang dengan susah payah membuat payung itu mau memayungi kita, tapi kalau kita nggak mengambil dan nggak menggunakan, ya nggak ada manfaatnya. Jadi upaya Yesus dan Bunda Maria yang mau memayungi kita, dan upaya itu sangat jelas kalau kita merenungkan 4 peristiwa di dalam doa rosario tadi, kita sambut. Menyambut berarti menggunakan untuk berdoa. Saya tuh hati-hati sekali kalau menyarankan setiap hari berdoa rosario. Apakah ini nggak keterlaluan? Bagaimana kalau dilonggarkan menjadi seminggu sekali? Seminggu sekali, apakah nggak keterlaluan? Bagaimana kalau dilonggarkan menjadi seumur hidup 1 kali? Wah, terlalu. Saya merenungkan, Tuhan itu setiap hari satu, memberi oksigen, udara yang bersih, memberi matahari, memberi tanaman yang subur, memberi nafas, memberi hidup, dan lain sebagainya. Setiap hari Tuhan memberi kita banyak sekali, tak terkecuali memberi waktu. Coba kita renungkan, kita rasakan apa sih pemberian Tuhan itu, apa saja, dan bagaimana kalau pemberian itu diambil. Misalnya kita diberi kesehatan, bagaimana kalau itu diambil? Kita diberi hidup, bagaimana kalau itu diambil? Kita diberi anak, bagaimana kalau itu diambil? Kita diberi suami atau istri, bagaimana kalau itu diambil? Kita bisa renungkan, ada begitu banyak hal yang sangat berharga yang oleh Tuhan diberikan. Setelah merenungkan ini semua, rasanya kok nggak berlebihan. Kalau 30 menit setiap hari maksimal itu kita luangkan untuk berdoa rosario, kita luangkan untuk menggunakan payung. Kerjasama antara Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang di dalam peristiwa doa rosario sangat jelas di sana. Semua dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan. Semua dilakukan untuk keselamatan kita semua. Supaya berpikirnya itu selamat, supaya berbicaranya itu selamat, supaya bersikapnya itu selamat, supaya kelakuannya itu selamat, supaya perkawinannya selamat, supaya mendidik anaknya selamat, supaya bergaulnya selamat, supaya hidup selamat, supaya hidup nggak sakit. Ini penjelasan sederhana mengenai doa rosario sebagai payung hidup. Mudah-mudahan ini membantu, memberi motivasi supaya 1 minggu ini yuk kita niati betul, kita usahakan betul, jangan sampai bolong. Selama bulan Oktober, bulan rosario,
kita setiap hari berdoa rosario. Boleh sendiri, boleh bersama L yang satu rumah, boleh bersama orang lain yang satu rumah. Kita saling ingatkan. Jangan mengatakan nggak ada waktu. 30 menit satu hari nggak bisa. Kalau itu kita lakukan nggak ada apa-apanya dibanding yang Tuhan berikan setiap hari kepada kita. Betul nggak? Tuhan itu luar biasa kok memberinya. Banyak dan luar biasa. Masa 30 menit kita memberi kepada Tuhan nggak bisa. Malu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sore hari ini bisa memotivasi diri untuk sungguh niat nanti Oktober jangan ada yang bolong, menggunakan payung setiap hari, berdoa rosario setiap hari.